Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat berserta salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam sahabat-sahabat, saudara-saudaraku pecinta UFO dimanapun berada. Semoga sahabat semuanya senantiasa selalu ada dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang budiman, pada malam hari ini saya lagi menuju ke kediamannya Bapak Sunarto ya. Dan kali ini saya hanya temani dengan kameramen, Mas kameramen. Dan tentunya ada hal yang ingin saya tanyakan sama Mas Sunarto. Karena saya sudah melihat video dari yang waktu itu saya memang nggak ikut video yang ada hubungannya permasalahan dalam rumah tangganya Mas Narto dan Bu Titi ya. Dan kali ini saya sengaja datang ke sini ingin menanyakan langsung sama Mas Narto bagaimana kronologi yang sebenarnya. Tapi sebelum saya melangkahkan kaki, saya akan berdoa dulu dan bersolawat agar senantiasa perjalanan saya menuju ke rumahnya Pak Narto nggak ada hambatan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baik sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu beserta kami dan selalu ada dalam lindungannya. Karena niat dan tujuan kami adalah niat ingin memberikan mungkin ada bisa meringankan dari permasalahan yang dialami sama Mas Narto ya. Dan ini tempatnya memang sudah saya tanya ya, memang dekat-dekat sini. Dan rumahnya juga katanya sih sebelah kanan jalan kira. Rumahnya itu oh iya ya, ciri-cirinya udah ada depan sana, udah dekat. Mudah-mudahan saja apa namanya Alega ada di rumah ya, masih terus. Nah ini sahabat, tapi kelihatannya sepi ya rumahnya ya. Kita sini saja mungkin, ke sini saja.
sepi. Oh, ini rumahnya Pak Narto ya? Iya. Emang ini punya ini. Yang saya informasi emang ini rumah saya tanya tadi. Kayak sepi ya. Masih. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada. Pak Ustad. Oh, Pak Narto ya? Iya. Alhamdulillah sudah ada di rumah ya. Iya, lagi Ya, nyantai. saya malam-malam ya, maaf ya ganggu ya. Masuk, Teh. Boleh saya masuk? Oh iya. Ini aja masuk. Ya gimana? Ini aja ya. Sini kayaknya enak kayaknya ya. Iya, sini. Aduh, maaf ganggu ya, Pak Narto ya. Apa emang lagi nyantai? Iya. Pas lagi itu ya, Pak Narto pas lagi ada di rumah ya. Iya, lagi nyantai aja. Alhamdulillah. Ini kok sepi gini, Pak Narto? Iya, sepi pada istirahat. Itu kemana itu Bu Tuti itu? Itu ya Bu Tuti ya namanya ya? Iya, Bu Titi. Kemana kalau nggak ada? Oke, Sepi. ada tadi. Gimana tadi ya? Kemana tadi? Di dalam kali. Oh, oh iya iya iya. Tapi maaf ya sebelumnya ya, saya Nggak apa-apa. nggak kasih kabar dulu dan juga malam-malam begini saya moro-moro datang ke sini. Ya sebelumnya mohon maaf ya. Dan memang saya ini begini Pak. Awalnya saya tahu gini kan lihatnya video ya, Iya. video sampean sama busnya. Waktu itu memang saya nggak ikut. Waktu itu memang saya lagi ada keperluan yang nggak bisa saya tinggalkan. Iya. Dan Bapak itu memang lagi ada permasalahan yang sangat apa namanya, yang Bapak anggap rumit itu ya Pak. Betul ya Pak ya. Sangat rumit ya. Sampai saya melihat di YouTube para ustadz bisa menyelesaikan masalah saya. Terus saya pergi ke pesantrennya, terus saya suruh datang ke tempat saya. Gitu. Soalnya masalah saya itu bukan masalah biasa Pak Ustadz. Ini ada gangguan-gangguan mistik, saya sendiri nggak paham gitu. Kalau saya untuk berdua sama istri untuk berhubungan itu, kata istri saya kayak gendruwo. Loh. Terus kalau ngelihat istri saya juga kayak gimana gitu aku. Itu gara-garanya gini Pak Ustadz. Semenjak istri saya itu sering diantar sama Pak Sugeng, ya orang pintar di sini, diseganin orang sini. Itu saya lihat di itu emang tetangga ya, dekat ya. Dekat Pak, dekat sekali. Itu kok bisa Pak ya? Kok bisa dengan tetangga sedekat itu bisa melakukan hal-hal yang membuat rumah tangganya Pak ini kayak kurang harmonis begitu? Iya, nomor satu, saya super sibuk, namanya kerja cari nafkah. Nah itu mungkin namanya Pak Sugeng itu mempak adik saya gitu, kelenggangan waktu istri saya itu. Akhirnya pertama awalnya istri saya itu minta antar sekali. Oh. Terus dia kata tetangga, dia sering nawarin jasa. Kalau pergi kemana-mana jangan nyuruh orang ke saya aja. Nah, gitu. Ya semenjak itu hubungan saya sama istri saya itu kurang harmonis sama sekali. Gitu. Oh, jadi Pak Sunarto itu sudah mengklaim atau meyakini bahwa ini gangguannya adalah dari tetangganya. Iya. Siapa namanya? Karena Pak Sugeng. Pak Sugeng. Iya. Ya, saya pertama kali 1-2 orang yang cerita sama saya itu saya nggak nanggepin Pak.
Namanya orang tetangga minta antar wajar, cuman dia sering sekali sampai kata tetangga saya itu masuk ke rumah saya selagi saya nggak ada di rumah, lama nutup pintu. Nah, semenjak itu orang 1-2 tuh saya nggak nanggepin, tapi semua orang warga di sini pada bilang sama saya, cuman warga itu bilang mesen tapi jangan bilang dari saya, gitu semua. Karena orang kampung sini pada tahu kalau Pak Sugeng itu bukan orang sembarangan, Pak. Gitu. Oh begitu. Oh ya, jadi sekarang saya baru ngerti ya dikit-dikit ya. Kalau kan saya nggak ikut itu, jadi kan belum tahu persis gitu ya. Sekarang sudah langsung ketemu sama Mas Narto, dan memang kejadiannya itu ini kayak ada mistisnya gitu. Ada hal-hal yang memang ada campur tangannya dari goib-goib ini masalahnya, Mas Narto. Karena tadi Mas Narto bilang melihat istrinya kayak apa? Kayak setan. Terus istrinya lihat kayak genderuwo. Nah itu udah menunjukkan memang itu ada campur tangannya dari makhluk goib dikendalikan seseorang ya. Iya, mungkin seperti itu. Mungkin anggapan saya sih seperti itu. Pokoknya semenjak itu, Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Narto? Ya Allah. Kok nggak ada angin, nggak ada hujan nih, tiba-tiba kok sakit perut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu di dalamnya nih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Benar toh? Ya Allah. Kenapa Pak? Kok tiba-tiba? Ya mungkin kita udah ketahui, Pak. Kita cerita-cerita seperti ini tidak nggak mau seperti itu. Ini sangat berbahaya sekali Pak Narto ini. Berarti dia udah mengetahui kedatangan saya ke sini. Ya mungkin seperti itu, Pak. Dia bukan orang sembarangan di sini. Kenapa kalau dia itu tahu orang yang nggak baik, orang itu yang banyak membuat orang resah, kenapa dibiarkan Pak? Kenapa nggak bawa perangkat desa untuk dia baik-baik itu? Nggak tahu pasti, semua orang tuh nggak tahu pasti Pak, karena orang pada ketakutan Pak. Ketakutan sama Pak Sugeng. Pak Sugeng nggak bisa bercerita banyak Pak, gitu, karena udah tahu kalau dia cerita banyak kok warga di sini pasti kena sasaran juga Pak. Oh gitu ya. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang Pak Narto sama istrinya hubungannya gimana? Masih belum harmonis. Sering bertengkar? Sering. Pokoknya saya berangkat kadang, kalau dulu masih siapin kopi, sekarang kayaknya udah nyapa aja enggak Pak. Astagfirullahaladzim. Makanya saya minta tolong para ustadz, suruh hadir di sini, suruh minta solusi gitu. Karena saya nggak ngerti soal seperti itu. Pada intinya saya itu udah nggak nyaman sama istri saya Pak, gitu. Ya saya paham.
Tapi di sini juga Pak Narto jangan mengambil keputusan secara gimana ya, dalam keadaan emosi, dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut. Jadi harus dipikirkan matang-matang ya, apalagi kalau masalah berumah tangga ya. Jangan sampai bisa rusak rumah tangganya. Kita selesaikan secara pikirkan matang-matang ya. Dan insya Allah saya di sini saya akan siap membantu ya, semampu saya untuk memberi solusi atau setidaknya menguak ya, ini ada apa nih sebenarnya dengan Pak Sugeng itu ya. Saya aja penasaran juga ini Pak Narto ya. Ini mungkin kalau dia itu apa, profesinya apa? Profesinya apa? Kerjaannya apa? Dia orang tua di sini. Apa? Orang tua di sini, orang tuanya di sini. Seperti kalau ada orang hajatan dia minta tolong ke situ. Oh, yang dituakan. Jadi yang dituakan. Tapi kalau dia nggak dimintain tolong, ada aja musibah itu ada aja. Yang kita tidak tahu tuh ada aja. Tahu dia keluarga yang punya hajatan, yang punya itu sakit lah. Sakitnya nggak wajar seperti itu. Saya nggak pernah sakit perut kayak ini. Saya kerja seharian biasa-biasa aja. Gitu. Akan saya coba terawang ya. Namanya Pak Sugeng. Iya, yang dukung itu. Ini memang kayak ada yang gak beres. Dia itu setiap malam Jumat mungkin ya, apakah ada apa wangi-wangian yang tercium sama Ya malam Jumat kemarin di depan rumah aja ada kembang 7 rupa. Oh, depan rumahnya Pak Narto sini? Iya, depan pintu ada kembang 7 rupa. Itu apa, siapa yang naruh saya nggak paham itu. Soalnya pesan saya PPKI namanya Sugeng, kok kelihatan ada suatu ruangan ya, ruangan kayak kamar rahasia gitu. Di situ emang dia itu ada sajen juga soalnya. Berarti profesinya ini dukun mungkin ya? Dukun, memang dukun dituain di sini. Mau tidak mau kalau ada orang perlu harus ke situ, Pak. Gitu. Mau tidak mau. Jadinya orang mau cerita banyak sama saya tuh pada nggak berani. Iya. Oh ya, saya begini Pak ya. Ya mulai sekarang ya Bapak harus hati-hati dan juga jangan sampai emosinya meluap-luap tentunya ya, dan menggolikan, karena sangat mudah sekali untuk dimasuki hal-hal atau makhluk-makhluk yang jahat yang ingin merusak rumah tangganya Bapak. Dan Pak ya, ini rupanya saya gak bisa lama di sini karena di sini saya merasakan hal-hal yang memang yang tidak baik ya. Dan saya insya Allah lain waktu saya sini lagi Pak ya. Saya mohon pamit saja ya. Pak. Semoga Bapak selalu diberikan kekuatan dan rumah tangganya harmonis lagi ya. Ya. Terima kasih Pak ya atas waktunya yang udah saya ganggu malam-malam ini Pak ya. Ya. Ya, saya pulang dulu Pak ya. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Emang di sini auranya hebat ya.
dan tentunya lain waktu akan saya kembali lagi ke sini karena ada hal-hal yang memang menurut saya ini ada yang perlu dikuak ya. Dan saya pasti dulu sahabat, dan di sini sudah ada suara-suara yang tidak enak nih dari telinga saya, dan saya akhiri saja dengan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.